Musim panas, tahun 1945. Saat perayaan kemenangan pada Hari Kemenangan Eropa berlangsung di Lapangan Merah, Moskow, tepat di depan Kremlin Palace dan di hadapan para pemimpin Soviet, tentara Rusia yang tersohor merayakan kemenangan mereka atas Nazi Jerman. Seperti tradisi di era Kekaisaran Romawi, para prajurit melemparkan bendera pihak yang kalah di kaki sang pemenang. Sosok yang berhasil mengalahkan Adolf Hitler, yakni sang generalissimo Joseph Stalin. Setelah 20 tahun berkuasa, penguasa tertinggi Uni Soviet berada di puncak kejayaannya. Seorang penyair menuliskan bait yang mengagungkan dirinya begini: Stalin, engkau lebih tinggi dari ruang-ruang angkasa yang luhur, dan hanya pikiranmu yang lebih besar darinya. Jiwamu, wahai Stalin, bersinar lebih terang dari matahari. Semangatmu, wahai Stalin, lebih terang dari sang surya. Kami memanggilnya Bapak Kecil Rakyat. Di seluruh penjuru dunia, ia menjadi simbol harapan akan masyarakat yang lebih adil. Ia adalah idola bagi ratusan juta manusia. Di Prancis pun, puji-pujian turut kami lantunkan untuknya. Dengan sepenuh hati kami menyatakan cinta kami yang membara untuk Stalin dan menjamin kepercayaan yang tak tergoyahkan kepada dirinya. Seruan namanya menggema, Stalin, Stalin! Namun, di balik gemerlap kemuliaan itu, laki-laki ini adalah salah satu kriminal terbesar dalam sejarah. Ia membantai rakyatnya sendiri tanpa batas, dengan kekejaman yang tak terperi. Ia pernah berkata, kita akan memusnahkan tanpa ampun siapapun yang mengancam, baik melalui fakta maupun lewat pikiran, persatuan negara. Ia menciptakan sistem gulag dan memperbudak 18 juta manusia. Total 18 juta jiwa tunduk dalam kerja paksa, 18 juta jiwa direnggut kebebasannya. Bahkan sepanjang kekuasaannya, 18 juta manusia pernah melalui pintu-pintu gulag, sementara keseluruhan populasinya mencapai 18 juta orang yang diperbudak. Anggota-anggota partai yang merusak harus dipotong, katanya, untuk menjaga partai dari penyakit dan infeksi. Keputusan-keputusan sinisnya pun turut menciptakan kelaparan massal yang merenggut 7 juta nyawa. Dalam kalimat pendek dan dingin, ia menegaskan, kematian menyelesaikan semua persoalan, bahkan semboyannya yang paling terkenal menggetarkan dunia. Tidak ada manusia, tidak ada masalah. Ambisinya tanpa batas. Ia mengorbankan keluarganya demi kekuasaan yang diraihnya. Seorang Bolshevik sejati tidak boleh punya keluarga. Itulah yang diyakininya, ideologi yang meniadakan kasih sayang personal demi pengabdian pada negara dan kekuasaan. Kini, kami akan membawa Anda menyusuri kisah luar biasa putra seorang pengrajin kecil, lahir dari lingkungan miskin, yang kemudian menjelma menjadi salah satu manusia paling berkuasa di muka bumi. Kami akan menceritakan bagaimana seorang laki-laki yang mengaku membawa kebahagiaan bagi rakyatnya sendiri, pada akhirnya, karena megalomania dan fanatisme yang menguasai dirinya, berubah menjadi salah satu diktator paling mematikan yang pernah dikenal umat manusia. Kembali ke tahun 1924, tahun di mana semuanya berawal. Di sekitar Moskow, di tengah musim dingin Rusia yang menggigit hingga tulang, Vladimir Lenin, bapak revolusi Bolshevik, meninggal dunia. Sebuah momen duka yang menggetarkan Uni Soviet, sekaligus membuka gelanggang perebutan kekuasaan di antara para elit partai. Itu adalah salah satu film pertama di mana Stalin tampil sebagai pemeran utama. Ia terlihat memikul peti jenazah Lenin bersama para pejabat tinggi Soviet. Saat itu, usianya 46 tahun. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis, sebuah posisi yang pada masa itu nyaris tanpa sorotan, jabatan administratif yang tampak tidak signifikan, nyaris tak memancarkan pengaruh. Di antara rekan-rekan seperjuangannya,
Tidak ada satu pun yang membayangkan bahwa Stalinlah yang akan menjadi penerus sang Lenin. Mereka tidak tahu bahwa 10 tahun kemudian, hampir seluruh dari mereka akan ia tangkap, penjarakan, dan eksekusi satu persatu. Mereka bahkan belum tahu siapa sebenarnya Joseph Stalin. Di mata kawan-kawannya, ia hanyalah figur pinggiran. Salah satu dari mereka berkata, Stalin adalah mediokritas paling menonjol di partai kita. Yang lain menimpali, kami tidak takut pada Stalin. Mereka bahkan berkata dengan jemawa, begitu ia mulai bertingkah sombong, kami akan menyingkirkannya. Apa yang mereka tidak sadari, Stalin telah sejak lama menyembunyikan ambisi sesungguhnya. Ia mengenakan topeng kesetiaan, sementara strategi senyap kekuasaannya tengah ditata. Nama lahirnya bukanlah Stalin, melainkan Iosif Jugashvili. Ia terlahir pada tahun 1878 di masa Kekaisaran Tsar, saat Rusia masih berada di bawah sistem monarki, rezim yang berlandaskan hierarki, ketimpangan, dan ketundukan mutlak kepada kaisar. Masa kecilnya diwarnai kemiskinan dan bayang-bayang kekerasan dari sang ayah, seorang pecandu alkohol yang temperamental dan kerap menyiksa dirinya secara fisik. Di tengah ketiadaan dan tekanan keluarga, ia tumbuh dalam asuhan pendeta dan biarawan ortodoks, hidup di lingkungan religius yang syarat disiplin keras, dogma, dan ritual keagamaan. Ia belajar tentang ketundukan, namun juga menyerap amarah yang perlahan memupuk karakternya. Begitulah awal mula perjalanan Stalin, perjalanan seorang anak miskin yang tumbuh di antara pukulan dan doa, yang kelak menyulut api ideologi dan kekuasaan yang membakar jutaan kehidupan. Sejak usia yang sangat muda, ia telah bergabung dalam perlawanan melawan Tsar. Sangat awal ia masuk dalam perjuangan menentang kekuasaan monarki dan memilih nama Stalin, yang berarti manusia baja, manusia dari baja, manusia yang ditempa dari besi. Pada tahun 1917, ia turut ambil bagian dalam revolusi Bolshevik bersama Vladimir Lenin, revolusi besar yang menggulingkan Tsar, menghapus hak-hak istimewa kelas bangsawan, dan menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. Namun di balik cahaya besar sosok Lenin, Stalin hanya menunggu peluang. Dan ketika Leon Trotsky tersingkir melalui manuvernya, kesempatan itu pun tiba. Kematian Lenin menjadi pintu yang terbuka untuknya. Pada tahun 1924, lewat serangkaian intrik di dalam tubuh partai, ia berhasil menyingkirkan Trotsky, figur paling berpengaruh pada masa itu, dan kemudian mengasingkannya ke Kazakhstan, jauh dari pusat kekuasaan. Tidak ada yang menduganya, namun hanya dalam hitungan minggu, Stalin melangkah naik, mengambil alih kuasa, dan sejak saat itu, ia tidak akan pernah lagi melepaskannya. Ia memilih menetap di dalam benteng Kremlin, bekas istana para Tsar, dan dari sanalah ia akan memimpin negara bernama USSR, Persatuan Republik-Republik Sosialis Soviet, negeri terbesar di permukaan bumi. Hanya segelintir orang yang akan mengikuti langkahnya tanpa reserve selama hampir 30 tahun. Mengabdi secara buta dan total. Ia ingin melampaui Lenin, bukan hanya sekadar memimpin negara, tetapi menulis ulang sejarah. Tekadnya absolut, bulat, dan tidak mengenal ragu. Ia berkata, kami orang-orang Bolshevik adalah ras yang berbeda. Yang lain tidak bernilai. Mereka tidak berharga. Jangan ragukan itu. Kawan, kepada kelas pekerja, aku siap mendedikasikan seluruh kekuatanku dan setiap tetes darahku dengan ambisi untuk menciptakan halaman kosong dari masa lalu. Ia menghapus warisan Rusia lama yang tersisa setelah revolusi. Ia mengeluarkan dekret yang menyebut bahwa agama bertentangan dengan kepentingan rakyat. Di seluruh negeri, ikon-ikon ortodoks lama diturunkan dan kemudian dihancurkan di atas puing-puing tatanan lama itu. Stalin membangun proyek besar yang sangat radikal. Komunisme, sebuah gagasan tentang masyarakat ideal bahagia, sehat, setara tanpa orang kaya, tanpa orang miskin,
Sebuah dunia di mana semuanya dimiliki bersama, di mana setiap anak lahir dengan peluang yang sama, di mana pendidikan dan kesehatan terbuka bagi seluruh rakyat, tanpa pengecualian. Untuk Uni Soviet, ambisinya hampir tak terbatas. Ia menyatakan, Rusia lama selalu kalah karena ia tertinggal. Melambat berarti tertinggal. Mereka yang tertinggal akan dikalahkan. Namun kami, Uni Soviet, teriaknya, kami tidak ingin lagi dikalahkan. Ia lalu meluncurkan proyek pembangunan berskala raksasa. Gedung pencakar langit, sistem metro bawah tanah, jalur-jalur kereta api, bendungan raksasa, pembangkit listrik, pabrik-pabrik, pusat-pusat industri. Ia ingin memodernkan Rusia dengan kecepatan penuh, menjadikannya surga bagi para pekerja. Sebuah negara di mana pengangguran tidak lagi ada, di mana setiap buruh dapat memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Sebuah dunia di mana Stalin menurut propagandanya sendiri menempati posisi paling utama. Slogan-slogan revolusi lantang ia gaungkan lewat film, pidato, dan lagu-lagu resmi. Kami pionir negeri agung ini, kami prajurit partai, selalu siap di setiap sudut negeri. Rakyat menyanyikan syair puja-puji. Terima kasih Stalin atas kebahagiaan yang engkau berikan kepada negeri kami. Dan begitulah wajahnya mulai hadir di mana-mana. Di pabrik-pabrik, di gerbong kereta, di dinding sekolah, di setiap ruang kelas, bahkan digantung di ruang makan keluarga. Menatap rakyatnya saat mereka menyuap makanan ke mulut. Ia harus tampak sempurna karena darinya dijadikan cermin keberhasilan komunisme itu. Sendiri, ia bahkan mengoreksi sendiri biografi resminya yang dicetak ratusan juta eksemplar dan terjual di seluruh Uni. Ia menulis catatan tangan di salah satu draftnya. Tambahkan kalimat, Stalin adalah kapten terbesar sepanjang masa dan seluruh umat manusia. Tetapi kenyataannya, Stalin adalah laki-laki biasa. Tubuhnya kecil, tingginya hanya sekitar 160 cm. Ia memakai sepatu dengan hak tersembunyi, short di patret. Ia sering berdiri di atas balok kayu agar tampak lebih tinggi. Ada satu gambar yang luar biasa, wajah aslinya, tanpa polesan. Kulitnya berlebang lubang bekas cacar yang ia derita di usia 7 tahun. Namun, anehnya, setiap foto resmi menampilkannya dengan kulit yang halus dan bersih, seakan tanpa celah. Sosok penguasa baru Kremlin ini diselimuti misteri di mata rakyatnya sendiri. Ia mengunci dirinya di ruang kerja, menutup rapat kehidupan pribadinya. Bahkan foto yang tersisa tentang istrinya Nadezhda Alalueva sangatlah sedikit. Ia adalah mantan kawan seperjuangan, 22 tahun lebih muda darinya. Mereka memiliki 2 anak, Vasily dan Svetlana. Kepada anak-anaknya ia hampir tidak punya waktu. Tetapi kepada Svetlana kecil, Stalin menunjukkan ketertarikan yang berbeda, ketertarikan yang hampir sulit dijelaskan, terutama kepada putri bungsunya. Ia memperlihatkan semacam pesona, perhatian, dan kekaguman yang jarang ia tunjukkan kepada siapapun. Aku merindukanmu, Ayah. Aku tak peduli jika seluruh dunia membenciku. Jika Ayah memintaku pergi ke bulan, aku akan pergi. Itulah ucapan dari putri kecilnya yang memperlihatkan bagaimana citra Stalin sebagai bapak rakyat juga merembes ke lingkungan keluarganya sendiri. Beberapa foto menampilkan Stalin di Sotsat. Ia menurunkan kewaspadaannya momen langka di mana ia terlihat rileks di musim panas. Saat liburan tiba, ia kerap membawa para deputinya ke villa-villa partai di pesisir Black Sea, sebuah kawasan yang menjadi panggung rekreasi bagi elit Soviet. Di sanalah ia beristirahat, jauh dari sorotan rakyat yang semakin gelisah. Katarina Voroshilova, istri dari salah satu tangan kanan Stalin, mengenang bahwa Stalin mencintai ekspedisi ke alam. Ia sendiri yang menyetir dan membawa kami ke sana. Kami duduk di tepi sungai, menyalakan api unggun, membakar daging sambil bercanda, bernyanyi, dan tertawa. Itu benar-benar masa-masa yang indah. Tetapi, di balik nostalgia itu, kabar buruk bagi Stalin mulai menumpuk. Bahkan pada tahan-tahan awal kekuasaannya, kebijakan-kebijakan ekonominya tidak berjalan seperti yang ia janjikan. Demi mengejar mimpi industrialisasi besar-besaran, Stalin mengorbankan kehidupan sehari-hari rakyatnya sendiri. Populasi Rusia terus tumbuh, tetapi hampir tidak ada pembangunan fasilitas hunian baru yang mampu menampung lonjakan itu. Akibatnya,
Keluarga-keluarga terpaksa tinggal bersama di apartemen-apartemen yang disita negara, berjejal di setiap ruang kecil, menempati sudut sadet sempit yang tersisa. Standar hidup jatuh semakin rendah, dan semua tanda kemajuan yang dicanangkan lewat propaganda terasa hampa di dalam realitas yang memburuk. Bukti paling jelas adalah rekaman-rekaman yang diambil secara sembunyi-sembunyi di jalanan Moskow. Salah satu sedikit jejak visual kemiskinan pada awal 1930-an yang tersisa sampai hari ini. Kamera itu bukan milik warga Soviet, melainkan milik seorang bangsawan Inggris, Edwina Mountbatten, yang dalam sebuah perjalanan resmi ke Uni Soviet merekam semuanya dengan kamera pribadinya. Dalam catatan suaranya, ia berkata, "Dimanapun aku melihat tanda-tanda kekurangan gizi, aku diberitahu bahwa pria yang mengorek tempat sampah itu adalah mantan aristokrat, dan orang yang satu ini dulu adalah guru terkenal di zaman Tsar. Lihatlah, anak kecil ini sendirian di tengah jalan memintaku menolongnya. Toko-toko hampir tak punya apa-apa. Yang paling mencolok, antreannya tanpa ujung. Dalam antrean banyak yang menunggu sepanjang hari, tetapi tak bisa membeli apapun. Itulah gambaran negeri yang mimpinya disebut akan setara, justru tenggelam dalam kekurangan. Mimpi surga komunis yang ia gaungkan mulai runtuh, tetapi di balik tembok Kremlin, Stalin menolak mendengar itu. Baginya, tidak ada yang namanya kegagalan. Jika sistemnya tidak bekerja, berarti ada yang merusaknya. Maka ia mulai mencari biang masalah, kambing hitam di antara pejabat-pejabat ekonomi. Salah satu targetnya adalah seorang pejabat bernama Bryukhanov. Dalam sebuah ilustrasi internal yang digambar oleh seorang bawahannya, pejabat itu digambarkan dalam posisi yang memalukan. Di pinggir kertas itu, Stalin menuliskan perintah kejamnya sendiri atas semua dosa masa lalu dan masa kini. Gantung Bryukhanov dari buah zakarnya. Jika masih bertahan, anggap ia dibebaskan oleh pengadilan. Jika tidak bertahan, lemparkan ke sungai. Ia mengatakannya setengah bercanda di atas kertas, tetapi kenyataannya Stalin memang hanya setengah bercanda. Pada tahun 1930, untuk pertama kalinya ia menciptakan cara yang resmi untuk menunjuk siapa yang akan menjadi tumbal. Ia menemukan senjata baru, pengadilan politik. Para terdakwa dalam persidangan itu bukan orang sembarangan, mereka adalah ilmuwan, insinyur, dan pejabat tinggi. Semua orang dengan kompetensi nyata. Tetapi di mata Stalin, mereka adalah pengkhianat yang sengaja merusak ekonomi Soviet dari dalam. Ia menuduh mereka sebagai sabotase bagi cita-cita pembangunan. Ia sendiri tidak hadir dalam ruang debat. Ia tidak perlu hadir. Ia menunjuk orang kepercayaannya, jaksa sekaligus hakim setianya Andrei Vyshensky, untuk memimpin persidangan. Dan kepada hakim itulah Stalin memberikan vonis yang sudah ditentukan sejak awal. Hukuman mati di mimbar meja hijau. Andrei Vyshensky berseru, "Sidang pengadilan khusus pemerintah Uni Republik Sosialis Soviet resmi dibuka." Suaranya menggelegar. Mekanisme peradilan digelar bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memamerkan bahwa hukum masih berjalan, agar rakyat percaya bahwa semuanya memiliki dasar. Tetapi ada satu syarat penting, agar pengadilan itu terlihat sah di mata publik. Para terdakwa harus mengakui kesalahannya dengan cara apapun. Maka pengakuan itu pun diproduksi, bukan lewat dialog, melainkan lewat siksaan berminggu-minggu. Mereka tidak diberi pilihan lain. Salah seorang terdakwa dengan suara serak dan tatapan yang kosong karena putus asa berkata di depan kamera propaganda, "Aku telah menjelaskan dalam pernyataanku sebelumnya bahwa perasaanku yang kontrarevolusioner terhadap kekuasaan Soviet tak pernah benar-benar meninggalkanku. Aku sepenuhnya mengaku aku pantas menerima hukuman yang paling buruk." Bagi jaksa, itu lebih dari cukup. Bahkan itu persis yang ia butuhkan. Di titik inilah, bagi Soviet Prosecutor's Office, semuanya menjadi mudah. Pengakuan sudah di tangan, hukuman tinggal diumumkan. Tugas mereka bukan lagi membuktikan, tetapi menjatuhkan. Karena putusan sudah ditulis sebelum sidang dimulai, pemerintah kemudian menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dan meminta agar mereka ditembak mati. Proses persidangan berjalan sebagai panggung yang kering dari keadilan sebuah teater kekuasaan, bukan forum kebenaran. Setelah beberapa hari perundingan,
yang sejatinya hanya formalitas. Hakim membacakan putusan yang sudah digariskan sebelumnya dengan nada yang terbata karena tekanan yang membayangi ruang sidang. Ivan Kalinin, menurut pasal 583, 584, 586, dan 5811 dalam Kode Hukum USSR Code, negara menjatuhkan hukuman tertinggi, yaitu dieksekusi dengan ditembak, disertai penyitaan seluruh aset pribadi. Sebagian terdakwa lainnya yang sebelumnya adalah sekutu dekat hukumannya ditangguhkan menjadi 10 tahun penjara. Tetapi pesan yang tersirat jelas, tajam, dan tanpa kemungkinan salah tafsir, siapapun yang menentang Stalin akan dihancurkan. Tempa bersama orang-orang yang mereka cintai pula. Dalam bayang-bayang sejarah yang mulai tercipta, Stalin tidak lagi hanya keras, ia mulai berubah menjadi kejam. Hubungannya dengan putra sulungnya Yakov Jugashvili, anak dari pernikahannya yang pertama, mendingin. Tidak ada ruang bagi sentuhan. Kebapakan dalam rohnya yang semakin dirajai paranoia. Yakov belum lama ini mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Sebuah jeritan sunyi dari laki-laki muda yang tumbuh di bawah bayang-bayang. Ayah yang tidak pernah mampu ia sentuh hatinya. Tetapi sang ayah alih-alih mengulurkan tangan, justru menolak segala emosi. Ia berkata dingin. Dia bahkan tidak bisa menembak lurus ke sasaran. Aku tidak punya kesamaan apapun. Dan aku tidak bisa mengakui dia sebagai bagian dari diriku. Tragedi yang sama brutalnya juga terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Istrinya Nadezhda Alliluyeva adalah perempuan yang rapuh jiwanya. Hari-harinya dipenuhi teguran, ejekan, dan kemarahan suaminya dalam sebuah pertengkaran besar. Ketika Stalin melontarkan hinaan langsung ke wajahnya, Nadezhda meledak. Tidak lagi sanggup memikul karakter suaminya yang menghimpit setiap sisi hidupnya. Kau adalah Algojo. Kau menyiksa putramu sendiri. Istrimu dan rakyat Rusia tidak mungkin hidup bersamamu. Ia menutup pernyataannya dengan suara yang patah. Aku tidak sanggup lagi. Setelah 14 tahun hidup bersama, suatu malam musim dingin, malam panjang yang menyelinap di sela dinding Kremlin yang dingin. Setelah kembali dari sebuah resepsi resmi di Kremlin, setelah lagi-lagi pertengkaran yang menyayat, Nadezhda kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan menembakkan revolver ke jantungnya sendiri. Selama 6 dekade, kebenaran itu disembunyikan rapat oleh negara. Rakyat Soviet diberitahu versi resmi yang dirancang seperti obat penenang publik, bahwa Nadezhda meninggal akibat usus buntu. Karena dalam doktrin kepemimpinan Soviet, bunuh diri bukan sekadar dosa, tetapi pengkhianatan, sebuah tindakan yang dianggap sejajar dengan makar terhadap negara. Sahabatnya sendiri pun, Helena, mengecamnya dalam rekaman yang tersisa. Nadezhda salah. Dia meninggalkan Stalin pada masa yang sulit. Itu seperti menusuk dari belakang. Stalin bahkan tidak hadir di pemakaman. Ia benar-benar terpukul. Tetapi luka itu tidak berubah menjadi kelembutan. Luka itu berubah menjadi paranoia yang lebih hitam di depan peti istrinya. Stalin menangis bukan karena ia mengaku kehilangan, tetapi karena ia merasa dikhianati oleh orang yang paling dekat. Oh Nadezhda, katanya, saat anak-anak dan aku membutuhkanmu, kau meninggalkanku seperti musuh. Kau mematahkan diriku. Kau menghancurkan hidupku. Dan sejak saat itu, dalam sejarah Uni Soviet, tidak ada yang akan sama lagi. Stalin yang semula keras, kini tidak mengenal belas kasihan lagi. Ia melangkah ke fase kekuasaan baru, tanpa empati, tanpa ampun, tanpa ruang untuk setengah nada. Sasaran pertamanya adalah para petani yang menolak menyerahkan tanah mereka kepada negara dan menolak bergabung dengan sistem kolkhoz, koperasi pertanian raksasa yang dikendalikan Partai Koperasi yang dalam propaganda disebut sebagai simbol kepemilikan kolektif, tetapi pada praktiknya adalah alat kontrol total. Ia mengirim polisi menyusuri seluruh desa dan pedalaman, menyita hasil panen dan lumbung, serta merampas sumber pangan keluarga-keluarga yang menolak. Kebijakannya tidak ada batas bagi kekerasan. Itu penyiksaan, pelecehan, pembunuhan, semua berjalan seperti roda yang tidak mungkin lagi dihentikan dari atas, karena ia sendiri yang mendorongnya. Salah satu polisi yang dikirim dalam operasi-operasi itu adalah Lev Kopelev, yang ditahan-tahan tuanya
menuliskan kesaksian yang menusuk propaganda partai. Dengan suara yang membawa beban seumur hidup, aku ikut dalam ekspedisi-ekspedisi itu. Aku menyisir tanah untuk mencari persembunyian. Aku mengosongkan lumbung-lumbung, kecanya, dan memaksa diriku untuk tidak mendengar tangis anak-anak, jerit perempuan, rintihan ibu-ibu yang kehilangan harapan. Segala cara diizinkan, kerusakan, kebohongan, perampasan, pencurian. Tujuan kami hanya satu, kemenangan global komunisme. 1933, tahun di mana hasil dari kebijakan itu menuai tragedi. Puncaknya, wilayah Ukraina yang sebelumnya adalah salah satu lumbung paling subur di Eropa tidak hanya kembali terperosok dalam bencana kelaparan famine, tetapi kali ini mencapai skala yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jika pada 1920-an kelaparan menghantam Ukraina di era Lenin, kini di era Stalin, ia menjelma apokalips pangan yang dirancang, disadari, dan dibiarkan. Para petani tidak lagi punya makanan, tidak lagi punya benih, bahkan tidak lagi punya masa depan. Seorang ayah menuliskan surat terakhirnya kepada anaknya di Moskow. Surat yang diselundupkan oleh sejarah melalui ingatan. Bukan arsip resmi. Anakku tersayang, aku menuliskan ini untuk memberitahumu. Ibumu telah tiada, ia mati setelah berbulan-bulan kelaparan. Aku pun tidak punya banyak waktu tersisa. Sebagian anggota partai yang berada di lapangan tidak menyadari bahwa kelaparan ini bukan efek samping kebijakan. Kelaparan ini adalah kebijakan itu sendiri. Mereka memprotes dengan kalimat yang terdengar naif, tetapi dalam konteks itu adalah pernyataan berbahaya. Apakah kawan Stalin mengetahuinya? Apakah ia paham apa yang terjadi di Ukraina? Jika tidak, izinkan kami memberi isyarat. Kereta penuh mayat baru saja tiba di Kiev, mengumpulkan jasad-jasad di sepanjang perjalanan menuju ibu kota. Itulah kabar yang berusaha mereka sampaikan. Tetapi bagi Stalin, berita buruk bukanlah realitas, itu adalah ancaman. Dalam sistem Stalin, selalu punya satu jawaban, dimusnahkan. Di Moskow, Stalin bertekad menyingkirkan warga Ukraina yang terus menolak kebijakannya. Ia mengeluarkan larangan bagi para petani kelaparan untuk meninggalkan desa mereka demi menuju kota besar. Dengan kesadaran penuh, ia membiarkan, bahkan mengutuk 5 juta jiwa menuju kematian. Setengah dari jumlah itu adalah anak-anak. Inilah salah satu pembantaian terbesar abad ini, dan salah satu tragedi paling kelam di abad ke-20. Ini bukan hanya kebijakan yang gagal, tetapi keputusan yang dibiarkan yang berdampak seperti eksekusi massal tanpa ruang pengadilan. Pada waktu yang sama, seorang politisi Prancis bernama Doward Herriot tiba di Ukraina, diundang langsung oleh pemerintah Soviet. Dalam pidatonya sebelum keberangkatan, ia menyampaikan harapan-harapannya dengan nada penuh optimisme dan kepercayaan, tanpa mengetahui medan sejarah yang sedang menunggunya. Aku mengirimkan doa-doa terhangat bagi kejayaan rakyat Rusia, dan semoga perjalananku bermanfaat bagi kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran mereka. Ia berangkat bersama delegasinya menggunakan kereta api, menyusuri jantung Ukraina di atas rel-rel yang dijaga propaganda. Bagi Doward Herriot, perjalanan itu tampak menyenangkan. Melalui jendela kereta, ia melihat versi Ukraina yang sudah direkayasa, versi yang ditata khusus agar terlihat seperti poster kemajuan. Aku melintasi Ukraina, katanya, dengan nada meyakinkan, dan bagiku, ia tampak seperti taman yang subur. Yang ada hanyalah kebun kolkhoz, irigasi yang mengagumkan, dan ladang-ladang panen yang menakjubkan. Ketika orang-orang mengatakan Ukraina sedang diterpa kelaparan, lanjutnya, dengan nada meremehkan, izinkan aku hanya mengangkat bahu dan tersenyum. Izinkan aku menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin ia melewatkan jutaan kematian? Jawabannya bukan pada mata Herriot, tetapi pada panggung yang ditata Stalin sebelum ia tiba. Jalanan dibersihkan dari tanda-tanda kemiskinan dan kelaparan. Orang-orang yang ditemuinya bukan rakyat yang lapar, melainkan pemeran bayaran figuran dalam film kekuasaan. Makanan didatangkan, mayat-mayat sudah disembunyikan. Doward Herriot tidak melihat realitas. Ia hanya melihat produksi, dan produksi itu bernama propaganda. Dengan keyakinan moral yang sudah dirusak narasi negara, kolkhoz disebut bukan hanya sebagai model ekonomi,
tetapi dogma baru kehidupan Soviet. Eryo tertipu oleh ilusi ladang-ladang yang makmur, karena ladang-ladang itu adalah studio terbuka di bawah skenario partai di Moskow. Kekuasaan Stalin dibangun di atas kebohongan bersistem. Ia memberi arahan langsung kepada para jurnalis dan pembuat film. Kalian tidak merekam dunia sebagaimana adanya, katanya. Kalian merekam dunia sebagaimana yang seharusnya. Jika panen gagal, maka rakyat harus melihat panen yang gemilang. Jika produksi industri mengecewakan, maka rilis media harus terdengar seperti kemenangan perang. Ia menciptakan tokoh-tokoh pujian pahlawan, sintetis seperti Alexei Stakhanov, seorang penambang yang dikisahkan memecahkan rekor produktivitas. Dengan menggali batu bara 14 kali, melebihi pekerja lainnya. Narasi ini tidak pernah terjadi, tetapi terasa perlu agar rakyat percaya bahwa mesin revolusi masih bekerja. Tetapi pada titik tertentu, propaganda saja tidak lagi cukup. Negara yang dipimpinnya telah berubah, bukan hanya menjadi negeri ambisi, tetapi negara polisi raksasa. Agen-agen Soviet hadir di setiap struktur kehidupan. Mereka tidak hanya mengawasi mereka memindahkan manusia seperti barang logistik kekuasaan. Perintah yang mereka terima menakutkan, tangkap, seret, dan buang jauh siapapun yang tidak sesuai. Tidak pandang laki-laki, perempuan, anak, bahkan lansia. Ribuan keluarga digiring, digabung dalam gerbong-gerbong gelap, dan dikirim ke destinasi yang tidak pernah tercantum dalam brosur negara. Seorang anak yang kini dewasa, tetapi suaranya masih membawa ingatan lara mengenang hari ketika ia menjadi bagian dari barisan yang lenyap itu. Berapa lama perjalanan itu berlangsung? Ia bertanya. Aku tidak tahu. Dalam gerbong, katanya, 7 orang meninggal karena kelaparan. Ketika kami tiba di Tomsk, kami diturunkan, dan mayat-mayat itu dibuang. Bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak, pemuda, dan orang tua semuanya. Menjadi angka yang tidak pernah diakui negara. Mereka sedang diarahkan ke sistem yang disebut oleh partai sebagai reedukasi buruh, tetapi oleh sejarah akan dikenang sebagai penjara beku bernama Gulag. Gulag bukan sekadar kamp kerja paksa, ia adalah kamp konsentrasi Soviet yang berdiri jauh sebelum model kekuasaan serupa muncul di Nazi Germany. Di sana, para musuh revolusi dipajang dalam label kata, tetapi tidak dalam bobot kesalahan. Karena siapa yang disebut musuh? Mereka bukan hanya kriminal, mereka warga biasa. Orang-orang terpandang, tokoh agama, guru, ilmuwan, orang saleh, orang jujur yang satu-satunya kesalahannya adalah tidak cocok dengan wajah rezim. Mereka dilebur bersama tahanan pidana umum, dijadikan satu kategori, satu gerbong nasib. Di kamp-kamp wilayah Arktik Utara, suhu dapat jatuh hingga -50 derajat Celcius. Para tahanan tidak hanya bekerja, mereka bertahan agar tetap hidup. Salah satu dari mereka menulis, "Berhenti bergerak berarti mati." Aku tidak berani berhenti mengepalkan tangan, menggerakkan jari kaki, menyentuh alat logam dengan tangan telanjang. Katanya, bisa mengelupas kulitmu seketika. Inilah tahap sejarah, di mana Stalin tidak lagi sekadar memerintah negara, ia membentuk ulang manusia melalui rasa takut, kelaparan, dingin, dan ketaatan yang dipaksakan. Di antara para tahanan itu, seorang perempuan bernama Maria Yov mulai kehilangan harapan. Ia adalah tahanan politik, dan dari dalam barak kelam, ia berkata dengan suara yang membawa keputusasaan mendalam, "Tim kami berisi kaum intelektual, tetapi dalam kerumunan manusia yang tampak seperti orang-orang sawah ini, siapa yang akan mengenali pemain biola, pemetik harpa, ilmuwan, musisi?" Kami terus berada dalam kondisi linglung, terkejut, terhuyung, seakan kehilangan kesadaran atas diri sendiri. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1933, sebuah peristiwa memperlihatkan wajah paling absurd sekaligus kejam dari sistem yang telah ia bangun. Pada hari itu, proyek raksasa bernama Kanal Stalin resmi diresmikan. Kanal sepanjang 200 km yang menghubungkan White Sea hingga Baltic Sea. Dengan hanya menggunakan kapak dan beliung, 300.000 tahanan dipaksa menggali kanal ini. Mencungkil tanah beku sejauh 200 km, seolah Uni Soviet hendak menaklukkan keterlambatan sejarahnya sendiri lewat tenaga manusia yang dipaksa. Stalin bahkan memutuskan untuk meninggalkan ruang tertutupnya, sesuatu yang jarang ia lakukan.
Ia ingin karya yang kelak menyandang namanya ini menjadi monumen kemegahan dan simbol keberhasilannya. Secara teori, pembangunan kanal itu dipamerkan sebagai pencapaian teknik yang menakjubkan, sebuah karya yang digembar-gemborkan lebih cepat dari pembangunan Panama Canal Construction. Namun di balik perayaan itu, terhampar tragedi yang jauh berbeda dari pujian yang ia bayangkan. 30.000 tahanan satu dari setiap 10 orang yang bekerja di sana tewas selama proses konstruksi. Dan mereka tewas dengan sia-sia karena demi mengejar tenggat waktu yang obsesif dari Stalin sendiri. Kanal itu tidak digali cukup dalam. Kapal-kapal besar kelak tidak akan pernah bisa melintasinya. Sebagian besar perahu tidak akan pernah bisa meminjam jalur air itu. Sebuah proyek raksasa digali oleh ratusan ribu manusia, tetapi tanpa fungsi nyata di luar negeri, dunia barat dan para jurnalis asing tidak benar-benar memahami atau bahkan tidak membayangkan apa yang terjadi di balik tirai Soviet. Banyak media barat mengulang narasi propaganda Kremlin yang ironis, bahkan berles seperti gambaran berikut yang pernah dimuat dalam sebuah pemberitaan Prancis tentang penjara SAR yang lama di pedalaman Siberia. Dulu, kaum revolusioner dikunci di sini oleh Tsar. Tetapi kini, lanjut pemberitaan itu dengan nada optimis. Pemerintah Soviet mengalihfungsikan bangunan ini menjadi pusat peternakan kelinci. Di bawah pengawasan Institut Ilmiah Khusus, semua itu hanyalah ilusi media, realitas yang disulis suara oleh propaganda, agar kejamnya tidak terdengar, seperti jerit, tetapi seperti narasi kemajuan hewani. Sementara itu di dalam negeri, Gulag terus berkembang, menjalar ke seluruh pelosok Uni Soviet. Tetapi delegasi-delegasi komunis sedunia, terutama dari Prancis, justru setiap tahun berdatangan ke Moskow menyambut Stalin, sang bapak kecil rakyat, dengan parade kebanggaan dan pidato-pidato kebebasan yang sesungguhnya telah mati di dalam negeri yang mereka puji. Salah! Satu momentum puncak dari kekaguman buta ini terjadi saat Kongres Partai Komunis 1935 di Moskow. Pada sebuah podium megah, penulis dan tokoh budaya delegasi Prancis, Louis Aragon, berkata dengan penuh puja-puji, tugas sejarah kelas proletar adalah merehabilitasi manusia oleh manusia lainnya. Ini adalah fase evolusi baru dalam sejarah. Ini serupa masa transisi dari kera menuju manusia. Dalam ruang propaganda itu, rekan satu ideologinya, tokoh Prancis lain bernama Maurice Sorel, bahkan menyebut Stalin sebagai pilot terbesar nahkoda peradaban yang memberi kembali kebanggaan kepada kaum buruh di seluruh dunia. Tetapi sejarah berbicara hal lain. Stalin sudah jauh meninggalkan idealisme egalitarian yang dulu ia ucapkan. Tujuannya bukan lagi masyarakat yang adil, melainkan perluasan kuasa yang mutlak, yang tidak mengenal batas bagi siapapun yang tidak muat dalam mesin kepatuhannya. Maka generasi pertama yang masih berdiri bersama Stalin pada pemakaman Lenin di tahun 1924 kini mulai berguguran, bukan oleh musuh luar, tetapi oleh tangan pemimpin mereka sendiri. Lev Kamenev dieksekusi mati. Grigory Zinoviev ditembak. Mikhail Tomsky dipaksa menuju bunuh diri. Nikolai Bukharin disingkirkan dan dihancurkan secara politik. Dan banyak lainnya tokoh-tokoh besar yang dulu berdiri di sebelah peti Lenin, kini berguguran sebagai jejak penghapusan satu generasi penuh. Karena bagi Stalin, revolusi bukan tujuan akhir. Revolusi hanya anak tangga. Dan ketika ia berada di puncak, tangga itu ia bakar bersama siapapun yang masih berdiri di atasnya. Stalin menikmati penderitaan orang-orang yang dulu dekat dengannya. Ia bahkan pernah menyebut dengan dingin penuh ironi sebuah prinsip kejam yang beredar di lingkaran kekuasaannya. Pilih korbanmu. Siapkan kejatuhannya dengan matang. Laksanakan balas dendam tanpa ragu. Lalu tidurlah. Tidak ada yang lebih manis di dunia ini selain itu. Kita telah melihat bagaimana bayang-bayang ambisi Stalin mulai memanjang. Bagaimana langkah-langkah kecil penuh strategi berubah menjadi kekuasaan yang sulit dibendung. Namun kisah ini masih jauh dari selesai. Apa yang akan terjadi ketika kekuasaan tanpa batas bertemu paranoia yang makin menjadi? Apa yang akan terjadi pada jutaan rakyat ketika mesin negara mulai digerakkan oleh ketakutan? Semua itu akan terjawab di part selanjutnya, di mana kegelapan rezim ini mulai menunjukkan wujud aslinya. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan kita lanjutkan cerita ini di part berikutnya.